Menurut mazhab kami, yaitu mazhab Asy-Syafi'i, orang yang belum membutuhkan pernikahan dianjurkan untuk tidak melakukannya. Selamat datang di TL Channel. Mohon menyimak video ini sampai selesai agar tidak salah memahami materinya. Sebelumnya, silakan tekan tombol subscribe untuk berlangganan dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan share untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih. Bab Etika Penuntut Ilmu. Etika seorang murid terhadap dirinya sendiri dan pelajarannya, seperti etika seorang guru. Berikut ini beberapa etika penuntut ilmu yang perlu diketahui. 1. Seorang murid harus membersihkan hatinya dari berbagai macam kotoran, supaya ia layak menerima ilmu, bisa menghafal dan mengembangkannya. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal darah. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Ingatlah, ia adalah hati." Para ulama berpendapat bahwa merawat hati agar dapat menerima ilmu adalah seperti merawat tanah supaya bisa ditanami. Seorang penuntut ilmu selayaknya menyingkirkan seluruh rintangan yang dapat menghalangi kesungguhannya menuntut ilmu. Bahkan, seorang penuntut ilmu harus rela mendapatkan sedikit makanan dan kehidupan yang sulit. Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, "Tidaklah seseorang menuntut ilmu ini dengan membawa kekuasaan dan kemuliaan diri, kemudian dia beruntung. Akan tetapi, orang yang menuntutnya dengan mencurahkan segenap jiwa, mengalami kesulitan hidup, dan melayani para ulama, dialah yang akan beruntung." Selain itu, Asy-Syafi'i berkata, "Tidak akan menemukan ilmu, kecuali dengan bersabar atas kehinaan." Asy-Syafi'i juga pernah berkata, "Hanya orang yang tidak mempunyai harta, yang layak menuntut ilmu." Tapi, ada yang menyanggah. Juga, bukan orang kaya, yang berkecukupan. Beliau menjawab, juga, bukan orang kaya, yang berkecukupan. Malik bin Anas radhiyallahu anhu berkata, "Seseorang tidak akan mencapai ilmu ini, seperti yang dikehendakinya, hingga ia ditimpa kemiskinan, yang menimpanya dalam segala hal." Abu Hanifah radhiyallahu anhu berkata, mempelajari ilmu fikih, harus dibantu, dengan mengumpulkan semangat. Dan membuang rintangannya, dengan mengambil yang mudah, pada saat dibutuhkan, dan tidak berlebihan. Ibrahim Al-Ajuri berkata, "Barang siapa yang menuntut ilmu dalam keadaan miskin, maka ia akan mendapatkan pemahaman." Catatan, orang-orang yang mempunyai nama Al-Ajuri berjumlah 5 orang, seperti yang disebutkan dalam kitab Mutasyabah Al-Asma, karya As-Sahabi. Mereka menisbatkannya pada pembuatan ajur, atau pembuat batu bata. Tak seorang pun dari mereka termasuk di antara ke-6 imam perawi hadits. Ibnu Khalkan berkata tentang biografi Abu Bakar Al-Ajuri, ia dinisbatkan pada salah satu perkampungan Baghdad yang bernama Ajur. Al-Khatib Al-Baghdadi, dalam kitabnya Al-Jami' li Adabi Ar-Rawi, wa As-Sami, berkata, "Seorang penuntut ilmu dianjurkan adalah seorang yang masih perjaka, jika dimungkinkan, agar ia tidak terhalang oleh kesibukan memenuhi hak-hak istri, dan memperhatikan masalah penghidupannya daripada menyelesaikan menuntut ilmu." Hal ini berdasarkan hadis yang menyatakan, "Sebaik-baik kalian, setelah masa 200 tahun, adalah orang miskin, yaitu orang yang tidak mempunyai istri dan anak." Catatan, Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang ahli hadits yang mempunyai sanad. Ia juga penulis kitab Tarikh Al-Baghdad. Dialah yang mengangkat Abu Hanif dalam kitab sejarahnya, yang mendorong ulama Hanafiyah terakhir,
Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari, menulis kitabnya Tanib Al-Khatib. Ia dibantah oleh Al-Mualimi Al-Yamani, seorang ahli hadits, dengan kitabnya At-Tamkil, yang dicetak oleh Syekh Muhammad Nasif dengan dananya. Diceritakan dari Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, dia berkata, "Barang siapa yang terbiasa dengan paha wanita atau seks, maka dia tidak akan beruntung." Maksudnya adalah orang-orang yang menyibukkan diri dengan para wanita. Ini biasanya terjadi pada kebanyakan manusia secara umum, bukan pada orang-orang tertentu. Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata, "Jika seorang ahli fikih menikah, maka ia telah mengarungi samudera. Jika istrinya melahirkan anak untuknya, maka ia telah memecahnya." Sufyan bertanya kepada seorang laki-laki, "Apakah engkau telah menikah?" Dia menjawab, "Belum." Dia berkata, "Engkau tidak mengetahui kekuatan yang engkau miliki." Diceritakan dari Bashar Al-Hafir radhiyallahu anhu, dia berkata, "Barang siapa yang tidak membutuhkan wanita, maka bertakwalah kepada Allah, agar tidak terbiasa dengan paha-paha mereka." Maksudnya adalah hasrat seksual. Menurutku, maksudnya, menurut An-Nawawi, ini semua sesuai dengan mazhab kami. Menurut mazhab kami, yaitu mazhab Asy-Syafi'i, orang yang belum membutuhkan pernikahan, dianjurkan untuk tidak melakukannya. Begitu juga halnya, orang yang sudah membutuhkan pernikahan, akan tetapi, ia belum mampu membiayai pernikahan. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Aku tidak meninggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita." Catatan, seluruh keterangan Imam An-Nawawi ini berkenaan dengan kedudukan penuntut ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para istrinya, sedangkan mereka adalah para ibu kaum mukminin dan pemilik rumah kenabian, "Sesungguhnya, kalian adalah para sahabat Yusuf." Dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya, dunia adalah manis lagi hijau atau menarik, dan sesungguhnya Allah menempatkan kalian di dalamnya untuk melihat bagaimana kalian berlaku. Maka, bertakwalah terhadap dunia, dan bertakwalah terhadap wanita, karena sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa Bani Israel adalah masalah wanita." 2. Merendahkan hati kepada ilmu dan pengajar. Dengan sikap rendah hatinya, ia akan memperoleh ilmu tersebut. Kita diperintah untuk merendahkan diri secara mutlak. Inilah yang paling utama. Para ulama berpendapat bahwa ilmu akan melawan orang yang angkuh, seperti halnya banjir melawan tempat yang tinggi. Seorang murid harus patuh kepada pengajarnya. Ia harus bermusyawarah dengan pengajarnya dalam menghadapi setiap persoalan, serta menuruti perintahnya, seperti halnya orang sakit yang mematuhi nasihat dokter. Hal ini dipandang lebih utama karena derajat keduanya berbeda. Para ulama juga berkata, seorang murid tidak boleh mengambil ilmu kecuali dari orang yang sudah sempurna keahliannya, tampak keberagaman, wawasannya sudah terkenal, serta reputasi dan nama baiknya sudah populer. Ibnu Sirin, Malik, dan beberapa ulama salaf berkata, ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Keahlian seorang pengajar tidak cukup hanya dilihat dengan ilmu yang banyak. Akan tetapi, di samping ilmunya yang banyak tentang bidang tersebut, ia juga harus mempunyai wawasan pengetahuan secara umum tentang ilmu-ilmu syariat yang lain. Karena ilmu-ilmu tersebut saling terkait, ia harus mempunyai keberanian, agama, akhlak yang terpuji, pikiran yang jernih, serta pemahaman yang sempurna.
Para ulama berkata, janganlah engkau mengambil ilmu dari orang yang mengambilnya secara langsung, dari kitab-kitab tanpa mempelajarinya, dari beberapa pengajar, atau seorang pengajar yang cakap. Barang siapa yang hanya mengambil ilmu dari kitab, maka ia bisa jatuh dalam kesalahan, dan bisa timbul banyak kekeliruan dan penyimpangan. Seorang penuntut ilmu, seyogyanya, memandang pengajarnya dengan hormat, dan meyakini kesempurnaan kecakapannya, serta keunggulannya, terhadap mayoritas ulama setingkatnya. Itu bisa lebih memudahkannya menerima ilmu tersebut, dan lebih memudahkan apa yang didengarkannya melekat dalam otaknya. Beberapa ulama terdahulu, ketika pergi menemui guru mereka, mereka memberikan sedikit sedekah, dan berdoa, "Ya Allah, tutupilah celah guruku dariku. Dan janganlah engkau hilangkan berkah ilmunya dariku." Asy-Syafi'i berkata, aku membalik halaman kitab di hadapan Malik radhiyallahu anhu, dengan sangat lembut, demi menghormatinya, agar beliau tidak sampai mendengar suaranya. Ar-Rabi berkata, demi Allah, aku tidak berani minum air ketika Asy-Syafi'i melihat kewibawaannya. Hamdan bin al-Asfahani berkata, pada saat aku berada di kediaman Syarik radhiyallahu anhu, putra Al-Mahdi mendatanginya. Beliau pun bersandar ke dinding. Ia kemudian bertanya kepada beliau tentang sebuah hadis, akan tetapi beliau tidak menoleh kepadanya. Beliau menghadap kami, kemudian kembali. Beliau kembali seperti sedia kala. Maka dia bertanya, apakah engkau meremehkan anak-anak khalifah? Syarik menjawab, tidak, akan tetapi ilmu itu lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada aku harus membuatnya hina. Setelah itu, dia pun berlutut. Maka, Syarik berkata, begitulah cara menuntut ilmu. Catatan, ia adalah Hamdan bin Muhammad bin Sulaiman al-Asfahani. Ia termasuk tingkatan ke-8 dari kalangan ulama Kufah. Ia meninggal di Kufah. Ia juga meriwayatkan dari Syarik dan lainnya. Syarik bin Abdullah an-Nakhai. Dalam kitab At-Tabagat Al-Kubra disebutkan, Muhammad bin Salim Al-Abdi menceritakan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Syarik berbicara kepada para guru kami di hadapannya. Dia berkata, aku adalah Syarik bin Abdullah bin Abu Syarik. Abu Syarik adalah kakekku. Ia pernah mengikuti peperangan Al-Qadisiyah. Ahmad bin Hanbal berkata, menurut Abu Ishaq, ia lebih mantap daripada Zuhair. Ibnu Ma'in berkata, ia adalah perawi yang dapat dipercaya, akan tetapi, ia pernah melakukan kesalahan. Al-Ijli berkata, ia adalah perawi yang dapat dipercaya, akan tetapi, hafalannya buruk. Diriwayatkan, dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, di antara hak orang yang berilmu terhadapmu adalah mengucapkan salam kepada seluruh yang hadir secara umum, dan memberinya penghormatan secara khusus. Duduk di hadapannya, tidak memberikan isyarat dengan tangan di hadapannya, tidak memandang dengan sengaja kepada orang lain, dan tidak mengatakan bahwa seseorang mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan pendapatnya. Di antara haknya juga adalah tidak menggunjing seseorang di hadapannya, tidak melompat di depannya, tidak memegang pakaiannya, tidak bersikeras kepadanya pada saat dia malas, dan tidak merasa puas dengan lama menemaninya, karena ia bagaikan pohon kurma yang engkau tunggu kapan buahnya akan jatuh di atasmu. 3. Berusaha mendapatkan ridho orang yang mengajarkan ilmu kepadanya, walaupun itu bertentangan dengan kehendak dirinya. Tidak bergunjing di hadapannya, tidak menyebarkan rahasianya, dan menolak gunjingan terhadapnya pada saat ia mendengarnya. Apabila dia tidak mampu menolaknya, dia bisa meninggalkan tempat pertemuan tersebut. 4. Tidak masuk menemui orang yang mengajarinya ilmu tanpa izin. Jika dia masuk bersama rombongan, maka mereka harus mengedepankan yang paling utama dan paling tua di antara mereka. Dia kemudian menghadap gurunya dengan penuh hormat,
mengosongkan hati dari segala kesibukan, dan sebelumnya membersihkan diri dengan bersiwak, mencukur kumis, memotong kuku, serta menghilangkan bau yang tidak sedap. 5. Mengucapkan salam kepada seluruh yang hadir, dengan suara yang sekiranya dapat didengar oleh mereka. Selain itu, ia perlu mengkhususkan guru dengan tambahan penghormatan. Ia juga harus mengucapkan salam ketika hendak beranjak keluar. Ia tidak boleh berpaling kepada orang yang diingkari oleh gurunya. Mengenai hal ini, aku telah menerangkannya dalam kitab Al-Azkar. 6. Tidak boleh berjalan melangkahi orang-orang, dan harus duduk di tempat pertemuan paling belakang. Kecuali, jika guru, atau orang-orang yang hadir, mempersilakannya maju dan melangkah, atau, dari isyarat mereka, ia mengetahui bahwa mereka mengalah. 7. Tidak boleh membangunkan seorang pun dari tempat duduknya. Apabila seseorang memberikan tempat duduk kepadanya, maka ia tidak boleh mengambilnya, kecuali hal itu mengandung kemaslahatan bagi seluruh yang hadir. Misalnya, agar ia menjadi lebih dekat dengan guru, dan dapat mempelajari ilmu yang bermanfaat bagi orang-orang yang hadir. 8. Tidak boleh duduk di tengah-tengah tempat pertemuan, kecuali karena terpaksa. Ia juga tidak boleh duduk di antara dua orang, kecuali dengan ridho keduanya. Jika dia buang angin, ia harus tetap duduk dan mendekamkan dirinya. 9. Berusaha untuk berada dekat dengan sang guru, supaya bisa memahami perkataannya dengan pemahaman yang sempurna, tanpa mengalami kesulitan. Ini dengan syarat, tempat duduknya tidak lebih tinggi daripada orang yang lebih utama darinya. 10. Beretika dengan etika yang baik terhadap seluruh temannya, dan semua orang yang menghadiri majelis. Karena, etikanya terhadap mereka, juga termasuk etika terhadap sang guru, dan penghormatan bagi tempat pertemuannya. Barang siapa memiliki wajah yang lembut, maka ilmunya juga akan lembut. 11. Duduk, seperti halnya seorang penuntut ilmu, bukan seperti orang yang mengajar ilmu. 12. Tidak boleh mengeraskan suaranya, tanpa adanya kebutuhan, tidak boleh tertawa, tidak boleh banyak bicara tanpa kebutuhan, tidak boleh bermain-main dengan tangannya, atau yang lain, dan tidak boleh menoleh, tanpa adanya kebutuhan. 13. Menghadap sang guru, dan menyimaknya dengan baik. Ia tidak boleh mendahului menjelaskan suatu persoalan, atau menjawab pertanyaan, kecuali ia mengetahui dari isyarat sang guru, bahwa beliau memperkenankannya, demi menunjukkan keutamaan penuntut ilmu. 14. Tidak boleh membacakan ilmu kepada gurunya, pada saat hati gurunya sedang sibuk, bosan, sedih, atau pada saat ia sedang mengantuk, gembira, dan kondisi-kondisi lain yang dapat memberatkannya, atau menghalanginya, memberikan penjelasan dengan memuaskan. 15. Tidak boleh menanyakan suatu persoalan kepada sang guru, yang bukan pada tempatnya, kecuali jika ia mengetahui bahwa gurunya tidak membencinya. 16. Tidak boleh mengulang-ulangi pertanyaan, hingga membuat gurunya bosan. Ia harus memanfaatkan waktu luang guru, dan suasana baiknya, untuk bertanya. Selain itu, ia sebaiknya bertanya dengan lembut, dan mengungkapkan pertanyaannya dengan bagus. Ia tidak boleh malu, bertanya tentang suatu persoalan yang sulit baginya, akan tetapi, ia harus meminta penjelasan, dengan sejelas-jelasnya. Barang siapa memiliki wajah yang lembut, maka ilmunya juga akan lembut. Barang siapa wajahnya lembut pada saat bertanya, maka kekurangannya akan tampak pada saat orang-orang berkumpul. 17. Apabila guru bertanya kepadanya, apakah engkau telah paham? Dia tidak boleh langsung menjawab, ya, hingga maksudnya jelas baginya, supaya tidak terjadi kebohongan, dan ia melewatkan pemahaman. Ia juga tidak boleh malu,
mengatakan, "Aku tidak paham." Karena memastikan pemahaman dapat mendatangkan beberapa kemaslahatan, baik secara langsung maupun akan datang. Di antara kemaslahatan yang sifatnya langsung adalah kemampuan untuk memahami persoalan hingga dapat terhindar dari kebohongan dan kemunafikan dengan menampakkan pemahaman terhadap apa yang tidak dipahaminya. Selain itu juga adalah gurunya yakin terhadap perhatiannya, keinginannya, kesempurnaan akalnya, keperwiraannya, penguasaan dirinya, dan ketidakmunafikannya. Sedangkan, di antara kemaslahatan yang akan datang, adalah kebenaran akan selalu tertanam di dalam hatinya, dan ia akan terbiasa meniti jalan yang diridai, dan akhlak yang terpuji. Diceritakan, dari Khalil bin Ahmad radhiyallahu anhu, berkata, posisi kebodohan terletak di antara rasa malu dan arogansi. Ketika dia mendengar guru mengatakan suatu persoalan, atau menceritakan suatu kisah, sedangkan ia telah mengetahuinya, maka, seyogyanya, ia menyimaknya, seperti orang yang belum pernah mengetahuinya. Kecuali, ia mengetahui, dari sikap gurunya, bahwa, ia lebih mengutamakan pengetahuan sang murid. 18. Bersungguh-sungguh dalam belajar, dan tekun dalam setiap waktunya. Baik siang maupun malam, dalam keadaan mukim, maupun dalam kondisi bepergian. Waktunya, tidak boleh terbuang sedikit pun, tanpa adanya penambahan ilmu, kecuali, hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti makan dan tidur, yang memang harus dipenuhi. Juga, kebutuhan yang serupa dengan itu, seperti, relaksasi untuk menghilangkan kebosanan, serta kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Tidak masuk akal, orang yang sudah bisa mencapai derajat pewaris para nabi, melewatkan hal tersebut. Asy-Syafi'i dalam Ar-Risalah berkata, sungguh benar bagi para penuntut ilmu, bahwa, sampainya tujuan kerja keras mereka, terletak pada tingkat banyaknya ilmu. Kesabaran dalam menghadapi setiap rintangan, yang menghalangi menuntut ilmu. Mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam memahami ilmunya, baik secara tekstual, maupun melalui jalan ijtihad. Serta, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar memberikan pertolongan terhadapnya. Dalam Sahih Muslim, diriwayatkan, dari Yahya bin Abu Katsir, berkata, ilmu tidak akan dapat dikuasai dengan tubuh yang santai. Ia menyebutkannya di awal bab, waktu salat. Al-Khatib Al-Baghdadi berkata, waktu paling mudah untuk menghafal adalah waktu sahur, kemudian waktu tengah hari, kemudian pagi hari. Menghafal pada waktu malam itu lebih efektif daripada menghafal di waktu siang hari. Menghafal pada waktu lapar itu lebih efektif daripada menghafal di waktu kenyang. Selain itu, dia berkata, tempat yang paling baik untuk menghafal adalah kamar dan seluruh tempat yang jauh dari hal-hal yang melalaikan. Dia juga berkata, tidaklah terpuji menghafal di samping tumbuh-tumbuhan, sayur-mayur, sungai, dan tengah jalan, karena hal itu biasanya dapat mencegah kekosongan hati. 19. Bersabar terhadap sikap keras dan etika buruk pengajar. Hal itu janganlah sampai menjadi penghalang untuk selalu mendampingi dan mempercayai kesempurnaannya. Ia harus menginterpretasikan tindakan-tindakan guru yang tampaknya rusak dengan interpretasi-interpretasi yang baik. Hanya orang yang mendapatkan sedikit taufik yang tidak mampu melakukan hal itu. Apabila gurunya bertindak kasar terhadapnya, maka ia yang harus mulai dengan meminta maaf dan menampakkan bahwa itu adalah kesalahannya. Itu lebih berguna baginya dalam urusan agama maupun dunia. Selain itu, hal itu dapat lebih menenangkan hati gurunya. Para ulama berkata, barang siapa tidak dapat bersabar terhadap kehinaan menuntut ilmu, maka umurnya akan tetap berada dalam kebutaan kebodohan.
Barang siapa bisa bersabar atasnya, maka akhirnya akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Dalam atsar yang masyhur dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku berusaha bersikap merendahkan diri ketika menuntut ilmu, hingga aku pun menjadi mulia dengan menjadi orang yang dicari ilmunya." 20. Bersikap sabar dan murah hati. Ia harus mempunyai cita-cita yang tinggi, dan tidak rela hanya dengan mendapatkan ilmu yang sedikit, apabila ia bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Ia tidak boleh menunda-nunda kesibukannya, dan terlambat memperoleh manfaat, walaupun hanya sedikit, jika itu memungkinkan. Juga, walaupun dia yakin akan mendapatkannya pada suatu saat. Penundaan merupakan suatu penyakit, karena pada saat berikutnya, ia akan mendapatkan yang lain. Diceritakan dari Ar-Rabi, dia berkata, "Aku tidak pernah melihat Asy-Syafi'i makan pada siang hari, dan tidur pada waktu malam, karena perhatiannya terhadap penulisan." 21. Tidak boleh memaksakan diri untuk sesuatu yang tidak dikuasai, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kebosanan. Hal ini tentu berbeda antar masing-masing orang, berdasarkan perbedaan mereka. Apabila ia mendatangi tempat pertemuan guru, kemudian tidak menjumpainya, maka ia harus menantinya. Ia tidak boleh melewatkan pelajaran, kecuali ia khawatir gurunya tidak menyukai membacakannya pada waktu itu. Jika demikian, ia tidak boleh memberatkan dengan meminta membacakannya pada waktu yang lain. Al-Khatib berkata, apabila dia mendapati gurunya sedang tidur, maka ia tidak boleh meminta izin darinya. Akan tetapi, ia harus bersabar menunggu hingga dia bangun dengan sendirinya, atau ia kembali pulang. Pilihan terbaik adalah bersabar, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas dan orang-orang salaf. 22. Menggunakan waktu senggang dan saat giat untuk menuntut ilmu. Juga waktu masih muda dan masih memiliki kekuatan badan, kesadaran akal, sedikit kesibukan, dan sebelum memiliki kedudukan yang tinggi. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Belajarlah sebelum kalian menjadi pemimpin." Asy-Syafi'i berkata, "Belajarlah sebelum engkau memimpin. Ketika engkau sudah memimpin, maka tidak ada jalan untuk belajar." 23. Mempunyai perhatian yang sungguh-sungguh terhadap pengkoreksian pelajaran yang akan dihafalkan. Setelah itu, ia bisa menghafalkannya dengan benar. Seorang penuntut ilmu sebaiknya mengulangi pelajarannya berkali-kali, hingga pelajaran tersebut benar-benar melekat. Selain itu, dia perlu menjaganya, agar tetap selalu ingat dengan baik. Ia bisa memulai pelajarannya dengan membaca hamdalah dan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendoakan para ulama, gurunya, orang tua mereka, dan seluruh kaum muslimin. Ia seyogyanya memulai pelajarannya pada waktu pagi. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." 24. Senantiasa mengulang-ulangi pelajaran yang telah dihafal. Ia tidak boleh mulai menghafal dari buku-buku secara mandiri. Akan tetapi, ia harus meminta koreksian dari seorang guru, seperti yang telah kami jelaskan. Menghafal secara mandiri termasuk jenis kesalahan yang paling berbahaya. Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengisyaratkan dengan perkataannya, "Barang siapa belajar dari buku, maka ia telah mengabaikan hukum." 25. Selalu menelaah dan memikirkan apa yang telah dihafalkan. Ia sebaiknya memperhatikan beberapa nilai positif yang telah diperoleh. Ia juga harus menemani belajar beberapa orang yang menghadiri kelompok kajian sang guru. Al-Khatib berkata, belajar yang paling baik
adalah belajar pada waktu malam. Seperti itulah yang dilakukan oleh ulama salaf. Segolongan dari mereka memulainya dari waktu Isya, dan mungkin mereka tidak bangkit hingga mendengar suara azan subuh. 26. Memulai pelajaran dari yang paling penting di hadapan guru, baik dalam hal hafalan maupun pengulangan pelajaran. Pertama kali, dia bisa memulai pelajarannya dengan menghafal Al-Quran, karena ia adalah ilmu yang paling penting. Para ulama salaf dahulu tidak akan bersedia mengajari ilmu hadis dan ilmu fikih, kecuali kepada orang yang telah hafal Al-Quran. Jika seorang murid telah menghafal Al-Quran, maka yang perlu diwaspadai adalah hilangnya hafalan Al-Quran, lantaran kesibukkan diri dengan ilmu hadits, ilmu fikih, dan lain-lain. Setelah menghafal Al-Quran, seorang murid bisa mulai menghafal setiap bidang ilmu secara singkat. Ia dapat memulainya dari yang paling penting. Di antara ilmu yang paling penting adalah ilmu fikih dan ilmu nahwu. Kemudian, ilmu hadis dan usyul fikih, kemudian ilmu-ilmu lain yang mudah. Setelah itu, dia dapat menyibukkan diri dengan mencari penjelasan yang luas tentang apa yang telah dihafalnya. Ia juga perlu berpedoman pada guru yang paling sempurna dalam setiap bidang ilmu. Jika dia bisa menerangkan pelajaran setiap hari, maka ia harus melakukannya. Jika itu tidak mungkin, maka ia bisa mencukupkan diri semaksimal mungkin dengan 2 pelajaran, 3 pelajaran, atau lebih. 27. Apabila ia berpedoman pada seorang guru dalam satu bidang ilmu, sedangkan guru tersebut tidak merasa terganggu dengan membacakan ilmunya kepada guru yang lain, maka ia boleh membacakannya kepada guru kedua, guru ketiga, atau lebih, selama mereka tidak merasa tersinggung atau terganggu. Apabila guru yang dijadikan pedoman merasa terganggu, maka ia bisa mencukupkan diri hanya kepadanya dan berusaha menjaga hatinya. Itu bisa membuat ilmu tersebut lebih bermanfaat. Kami telah menerangkan sebelumnya bahwa seharusnya guru tersebut tidak merasa tersinggung dengan hal ini. 28. Apabila penuntut ilmu mempelajari kitab-kitab ringkasan, maka ia harus beralih dari kitab yang paling kecil ke kitab yang lebih besar, sambil mempelajarinya secara seksama, memberikan perhatian penuh, mencatat hal-hal ganjil dan berharga yang didapatinya, serta memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dijumpainya selama belajar atau didengarnya dari guru. Ia tidak boleh meremehkan satu faidah pun yang dilihatnya atau didengarnya dalam bidang ilmu apapun. Ia harus segera menulisnya, kemudian mempelajari apa yang telah ditulisnya dengan tekun. Selain itu, ia sebaiknya selalu melanggengi kelompok kajian guru dan memperhatikan setiap pelajaran serta memberikan komentar sebisa mungkin. Apabila dia tidak mampu, maka ia harus memperhatikan yang paling penting. Ia tidak boleh mengalah terhadap kesempatannya, karena mengalah dalam hal kebaikan itu dibenci. Jika pada suatu waktu, sang guru melihat adanya kemaslahatan dalam hal itu, kemudian dia mengisyaratkannya, maka ia harus melaksanakan perintahnya. 29. Ikut memberikan petunjuk kepada teman dan murid-murid yang lain, di tempat yang mengandung manfaat, dan bisa memberikan kesibukan. Ia juga perlu menuturkan kepada mereka faedah apa yang telah didapatkannya, sebagai bentuk nasihat dan petunjuk bagi mereka. Semoga Allah memberikan keberkahan pada ilmunya, memberikan cahaya di hatinya, serta persoalan-persoalan menjadi semakin mantap dikuasainya, di samping mendapatkan pahala yang agung dari Allah Azza wa Jalla. Jika dia bersikap pelit terhadap ilmunya, maka ia telah melawan ilmunya. Ilmunya tidak akan dikuasainya dengan mantap. Andai kata ilmunya tetap bersamanya,
ia tidak akan berbuah. 30. Tidak boleh dengki terhadap seorang pun, dan tidak boleh meremehkannya. Ia juga tidak boleh takabur terhadap pemahaman yang telah diraihnya. Mengenai hal ini, kami telah menerangkan hal ini dalam bab etika pengajar. Catatan, pesan kreator, silahkan simak video keempat dari video Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ini. 31. Apabila apa yang kami jelaskan telah dilaksanakan, sehingga kecakapannya menjadi sempurna, dan keutamaannya menjadi tersebar luas, maka ia bisa mulai menyibukkan diri dengan menulis. Ia harus bersungguh-sungguh dalam mengumpulkan bahan dalam penulisan, komentar tidak boleh diabaikan dalam setiap apa yang disebutkan. Ia harus mengecek kembali riwayat dan ijtihadnya, berusaha menjelaskan ungkapan-ungkapan yang digunakan, dan menerangkan kasus-kasus yang disebutkannya. Selain itu, ia sebaiknya menghindari argumen-argumen yang tidak valid, dan dalil-dalil yang lemah, dengan meliputi sebagian besar hukum ilmu tersebut, tanpa merusak sedikit pun dasar-dasar hukum, dan dengan tetap memperhatikan beberapa kaidah. Dengan demikian, semua kenyataan akan tampak dengan jelas, dan problematika pun akan terselesaikan. Ia akan mampu melihat ketidakjelasan dengan jelas, dan menyelesaikan semua kesulitan dengan baik. Selain itu, ia akan mengetahui mazhab-mazhab para ulama, serta dapat membedakan mazhab yang kuat dari mazhab yang lemah. Ia juga akan meningkat dari tingkat kebekuan taklid murni, dan menyusuli para imam mujtahid, atau berada sedikit di bawah tingkatan mereka, jika dia mendapatkan taufik untuk melakukan hal itu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.